إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحده. اللهم إني أسألك بما تجيب لي حين أسألك فأجبني يا الله يا الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Jumpa kembali dalam lanjutan The Prophetic Wisdom edisi bulan Ramadan di channel Ngopi TV. Ini saatnya kita tuntaskan pembahasan tentang syajarah dalam kisah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Di antara para ahli tafsir yang kemudian membahas makna syajarah ini, umumnya ada yang menyebutkan nikmat yang tidak akan dapat kita tunaikan haknya itu adalah nikmat keabadian, yang disebut dengan kemudian syajaratul khuldi. Disebutlah menjadi buah khuldi, pohon dengan buah khuldi. Kadang-kadang ada riwayat-riwayat yang terkait dengan godaan-godaan setan tentangnya. Bentuk pasti godaan setan itu, kalimat dan lain sebagainya, kadang-kadang bisa dimaknai bersayap. Tentang makna bersayap ini juga bisa kita temukan dalam beberapa kisah para nabi, antara lain akan kita bahas dalam lanjutan The Prophetic Wisdom insyaallah pada edisi-edisi yang akan datang. Nah, makna syajarah ini satu, syajaratul khuldi. Jadi pohon keabadian, buah keabadian. Inilah yang nikmatnya tidak akan pernah dapat kita syukuri. Sebetulnya semua nikmat sekali lagi tidak akan mampu kita syukuri itu. Bahkan di antara teladan suci dari silsilah keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi ada Al-Imam Al-Hasan Al-Askari alaihi salatu wasallam. Beliau menyampaikan riwayat bahwa telapak kaki atau kaki anak Adam itu tidak akan melangkah di hari akhir nanti kalau tidak dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana mensyukuri nikmat Tuhan itu. Bahkan menurut beliau, sekiranya anak Adam ditanya tentang nikmat satu bola mata sebelum yang lainnya, seluruh anggota tubuh yang ada pada kita, satu bola mata saja ditanya bagaimana menunaikan syukur nikmatnya, kita tidak akan pernah sanggup untuk menjawabnya. Itulah kita dianjurkan untuk senantiasa mengulang-ulang doa, Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalaulah tidak karena ampunan Allah Ta'ala dan kasih sayangnya, lanakunanna minal khosirin, kita semua akan termasuk orang-orang yang merugi. Alamah Tobat-Tobai, penulis tafsir Mizan, menyebutkan bahwa syajarah yang dimaksud ini adalah syajarah wilayah atau pohon yang terkait dengan pengetahuan, yang terkait dengan bahasa umum kita sekarang mungkin kita pahami tentang ma'rifat. Jadi pohon yang terkait tentang rahasia kehidupan, rahasia makhluk, rahasia wujud. Wilayah juga artinya cinta. Jadi ini pohon terkait dengan manifestasi cinta Allah subhanahu wa ta'ala, yang karena cinta Allah ta'ala inilah diciptakan alam semesta seluruhnya.
Jadi satu pohon yang dalam tanda petik dilarang untuk didekati adalah kalau kita mempertanyakan misalnya karunia Allah Subhanahu wa taala yang boleh jadi kita pandang tidak adil. Misalnya anak-anak sekolah bertanya, kenapa tidak ada nabi perempuan? Atau kalau kita juga bertanya, kenapa nabi sepertinya diturunkan di Timur Tengah semuanya? Padahal kan umat manusia tersebar di seluruh dunia. Atau kita juga bertanya, mengapa tidak ada di antara kita yang jadi nabi? Mengapa dia yang jadi nabi? Apakah jadi nabi itu karena anugerah Allah Subhanahu wa taala sudah ditentukan dari sananya? Lalu di mana keadilan Tuhan? Kalau jadi nabi itu karena usaha, karena riyadhah, akhlak, mendekatkan diri pada Allah taala dengan berbagai ibadah, Nabiullah Isa alaihissalam sudah jadi nabi sejak dilahirkan. Nah, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini juga pohon pengetahuan ini. Jadi kita dilarang dalam tanda petik untuk mendekati akan hal-hal yang mungkin kita tidak sanggup dan belum punya cukup sarana untuk memahaminya. Ilmu itu bertahap. Kadang-kadang satu pengetahuan diketahui oleh yang lain. Kalau kadar pengetahuan dari orang yang lebih tinggi ilmunya dari kita diketahui oleh yang lain, boleh jadi akan disalahpahami. Bahkan boleh jadi pengetahuan itu dalam tanda petik dapat membunuhnya, dapat mendatangkan kerugian kepadanya. Nah, sehingga makna sajarah antara lain adalah pohon pengetahuan atau pohon wilayah. Ibn Arabi, seorang sufi besar Andalusia yang sering disebut dengan Syekhul Akbar, menulis sebuah buku kecil, risalah kecil dengan judul Syajaratul Kaun, pohon keberadaan. Dan beliau merujuk pada syajarah yang dimaksud dalam kisah Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam ini, bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon keberadaan, pohon wujud, pohon rahasia. Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu dalam tanda petik tujuannya untuk apa? Yaitu sebagai manifestasi dari cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, manifestasi dari rahmatan lil alamin. Tentu ada banyak lagi pembahasan terkait tentang sajarah ini, dan pasti tidak akan dapat memuaskan keingintahuan ibu dan bapak pemirsa semua. Mungkin muncul lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya, dan itulah diantara maksud kami teman-teman semua, agar melalui kita sebut mungkin lecutan-lecutan ini atau pemantik-pemantik ini, mudah-mudahan tumbuh lebih banyak kepenasaranan, akan hadir keingintahuan, sehingga kita tidak pernah berhenti untuk menggali dan mengkaji kembali rahasia-rahasia dari kisah para teladan terdahulu yang Allah Ta'ala sampaikan pada kita dalam kitab suci Al-Quran. Karenanya, terhubung dengan pertanyaan berikutnya, adakah dosa warisan kalau Nabi Adam karena mendekati pohon itu dianggap berdosa, lalu Nabi Adam diturunkan ke dunia dan kita semua sekarang hidup di dunia, adakah ini karena dosa warisan Nabi Adam alaihissalam? Dengan sendirinya pertanyaan itu juga terjawab, bahwa yang terjadi sebetulnya bukan dosa warisan, tapi karunia warisan, karunia wujud, karunia keberadaan, karunia pengetahuan, karunia cinta, karunia. Sebagai contoh, misalnya nanti ibu dan bapak akan menjemput malam-malam ganjil yang disebut dengan malam-malam qadar. Titip doa untuk bangsa kita, untuk umat manusia, untuk ujian wabah yang ditimpakan pada kita semua, buat para tenaga medis, semuanya titip doa di malam-malam qadar ini. Menurut Imam Al-Fakhrur Razi dalam tafsir beliau, para malaikat turun ke bumi, diizinkan Allah Ta'ala untuk turun ke bumi karena ada dua amalan yang hanya dapat dilakukan oleh makhluk bumi, yang tidak dapat dilakukan oleh makhluk langit. Apa itu? Hanya di bumi ada yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya di bumi ada yang berbagi, yang punya memberi pada yang tidak punya. Kenikmatan itu, kenikmatan merintih, memohon ampunan pada Allah Ta'ala, kenikmatan berbagi, itu semua karena pohon pengetahuan ini.
karena pohon keberadaan ini. Seakan-akan kalimat sederhananya kita akan merasakan nikmatnya terang begitu kita mengalami yang kita sebut dengan kegelapan. Syukur nikmat kita akan bertambah. Tidak ada dosa warisan, yang ada adalah karunia warisan. Dan Nabi Adam alaihissalam melangkah untuk mengantarkan umat manusia seluruhnya pada tingkatan pengetahuan yang lebih tinggi lagi, mengantarkan kita semua makhluk untuk menuju tingkat kesempurnaan setinggi-tingginya. Nabi Adam melangkah yang pertama, selanjutnya setinggi apa kita terserah pada langkah kita masing-masing. Sekali lagi mohon dimaafkan kalau pembahasan tidak memuaskan, tidak mencukupi dan lain sebagainya. Ini ajakan, seruan untuk menggali lebih jauh lagi, lebih dalam lagi tentang kisah para nabi ini, dan dengannya kita berharap kedekatan pada kitab suci Al-Quran. Mohon maaf lahir dan batin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Walhamdulillah rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.